Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadrul Islam Jupri dengan NIM H1A1240113 dari Fakultas Hukum Program Studi Hukum Bisnis Universitas Megarizky Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Hukum oleh dosen Bapak Musawir SH.MH. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengangkat materi tentang karakteristik sosiologi hukum. Materi ini sangat penting karena hukum tidak hanya berhubungan dengan norma tertulis, tapi juga erat kaitannya dengan perilaku dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap hukum memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dan realistis dalam memahami keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang memfokuskan diri pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam kajian ini, hukum tidak dipandang sebagai sistem normatif semata, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial. Artinya, hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, meskipun suatu undang-undang sudah disahkan, belum tentu hukum tersebut dapat berjalan dengan efektif jika masyarakat tidak menerima atau tidak memahami hukum itu. Inilah yang menjadi perhatian utama dari sosiologi hukum. Terdapat beberapa karakteristik utama dari kajian sosiologi hukum yang membedakannya dari ilmu hukum normatif. Yang pertama, kajian ini bersifat empiris dan induktif. Artinya, sosiologi hukum berangkat dari kata dan fakta yang ditemukan di masyarakat, bukan dari asumsi atau norma ideal. Peneliti mengamati secara langsung fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum. Kedua, sosiologi hukum menekankan pada realisasi sosial. Ia tidak hanya tertarik pada hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana hukum itu diterapkan, ditaati, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendekatan sosiologi hukum bersifat kritis. Ia mempertanyakan apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan keadilan sosial, apakah ia efektif, dan apakah hukum tersebut memihak kelompok tertentu. Yang keempat, sosiologi hukum bersifat multidisipliner. Dalam kajiannya, ia tidak hanya menggunakan teori-teori dari sosiologi saja, tetapi juga mengambil perspektif dari antropologi, ilmu politik, psikologi sosial, hingga ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memahami hukum sebagai fenomena yang kompleks. Yang kelima, pendekatannya bersifat deskriptif dan analitis. Sosiologi hukum tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum itu bekerja, tetapi juga mencoba memahami mengapa suatu hukum dapat gagal atau berhasil. Dengan karakteristik tersebut, sosiologi hukum menjadi alat penting untuk memahami hukum dalam konteks nyata kehidupan masyarakat. Jika kita bandingkan dengan ilmu hukum normatif, maka pendekatan sosiologi hukum terlihat sangat berbeda. Ilmu hukum normatif bersifat dogmatis, artinya menekankan pada apa yang seharusnya. Fokusnya adalah pada aturan tertulis, asas hukum, dan sistem logika hukum. Sedangkan sosiologi hukum bersifat realistis karena membahas apa yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, ilmu hukum normatif akan menjelaskan bahwa membuang sampah sembarangan dilarang oleh peraturan daerah. Tapi, sosiologi hukum akan meneliti mengapa masyarakat tetap melakukannya meskipun ada sanksinya. Maka, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada titik fokus. Normatif bersifat perspektif atau menilai benar atau salah, sedangkan sosiologi hukum bersifat deskriptif dan analitis, mendeskripsikan dan menganalisis. Lalu, apa tujuan dari kajian sosiologi hukum? Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sosial. Kajian ini bertujuan mengungkap faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi efektivitas hukum. Selain itu, kajian ini juga membantu dalam merancang hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Manfaatnya antara lain, yang pertama membantu proses pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengungkap ketimpangan dan diskriminasi dalam sistem hukum. Yang terakhir atau yang ketiga, menjadi landasan bagi reformasi hukum agar lebih adil dan efektif. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat beberapa contoh nyata dari penerapan kajian sosiologi hukum. Contoh pertama, di banyak wilayah Indonesia, hukum adat masih sangat kuat.
Di beberapa daerah, masyarakat lebih mematuhi hukum adat dibanding hukum negara. Sosiologi hukum akan meneliti mengapa hal ini terjadi dan bagaimana dua sistem hukum tersebut bisa berinteraksi. Contoh kedua, ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, muncul banyak penolakan dari masyarakat. Kajian sosiologi hukum dapat menganalisis bagaimana persepsi publik terhadap undang-undang itu, serta bagaimana proses politik dan sosial mempengaruhi penerimaan hukum tersebut. Contoh lainnya, penelitian tentang tingkat pelanggaran lalu lintas juga dapat dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami apakah sanksi yang diberlakukan benar-benar efektif atau hanya menjadi simbol hukum semata. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan pendekatan yang sangat penting dalam memahami hukum secara utuh. Dengan karakteristik yang empiris, kritis, dan multidisipliner, sosiologi hukum memberi kita wawasan tentang bagaimana hukum hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Sekian, semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.